Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Pagi, Sir. Kayak kurang semangat. Good morning everyone. Good morning, Sir. Nah gitu dong. Masa kurang semangat itu masih pagi. Nah sebelum kita mulai pelajaran bisa dulu kita berdoa ya untuk mengawali pelajaran ini. Ketua boleh dipimpin untuk berdoa. Okay. Before we start the lesson, let's pray to God by saying Basmalah together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you ketua kelas. Nah kali ini kita akan absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Kalau saya panggil namanya silakan angkat tangan. Oke? Mahardika Uci. Oke. Ayu Dian. Oke. Ayel Syafa. Rahmatul Laili. Rizka Agustrina. Anggun Budianing Tias. Mada Dwi Surya Haliza. Putri Zeta Afiani. Kita Ariska. Marisa Putri. Nurin Enggar. Niken Nitisari. Serina Fedilayanti. Oke. Nadila Putri. Bino Rojana. Oke, jadi ada teman-teman yang izin ya hari ini ya, ada 2 orang yang izin sama 1 sakit. Karena harus jaga kesehatan ya. Iya. Suasananya emang nggak terlalu bagus lah hari ini tuh. Nah, kemarin kan habis liburan panjang ya. Ya. Kalau weekend pada kemana nih? Di rumah. Di rumah aja. Main kemana nih? Main ke pantai. Saya dengar-dengar ada yang baru tuh, apa namanya, tempat wisata baru, apa itu? Delon. Di mana itu? Delon tuh? TNI. Jalan Pelabuhan Baru tuh ya? Iya. Itu desanya masuk mana itu? Desanya Kembang ya? Mungkin. Emang di Delon tuh kita bisa lihat apa aja sih? Lihat laut. Lihat laut ya? Lihat camping. Bisa mancing juga di situ? Bisa. Emang dia bisa Iya, kayak gitu? bisa. Oh. Berarti banyak ya, itu termasuk baru kan kemarin tuh kayak baru banyak banget yang mau ke sana tuh kemarin tuh pas liburan kemarin tuh. Terjal. Oh iya, jalannya masih susah ya? Naik turun ya? Hiking. Nah, berarti kan tadi banyak banget ciri-cirinya. Kita tahu kalau tadi Gelon itu ternyata ada di desa Pembuat. Nah, yang teman-teman lakuin di sini itu melakukan mendeskripsikan si Pantai Gelon tadi. Jadi kita akan memasuki materi yaitu descriptive text. Jadi yang secara nggak langsung teman-teman tadi sudah melakukan deskripsi. Jadi si Pantai Gelon ini tadi apa sih buktinya? Yang pertama dia terletak di mana, desa apa, ciri-cirinya apa tadi? Oh tadi bisa lihat laut, bisa camping, pemandangannya bagus, buktinya ternyata terjal dan macam-macamnya. Itu adalah ciri-cirinya. Nah, sebelum kita masuk materi tadi ada descriptive text, kita coba lihat dulu nih ada postingan Instagram nih. Teman-teman coba lihat dulu. Nah, dari postingan Instagram ini nih, what information do you get from the text? Pantai Sawah Pacitan. Gimana? Ada nggak detailnya? Desanya mana? Tidak. Ciri-ciri pantainya kayak gimana? Belum ada ya? Belum ada. Jadi cuman di situ kita tahu cuman itu. Oh ini Pantai Serawu doang nih. Oh ini sunsetnya kayak gini nih. Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, coba kita bandingkan dengan gambar kedua nih. Ada Instagramnya dari Mas Denta. Nah, what information do you get from the text? Ada apa aja nih di Berlokasi berlokasi di mana? Desa Sendang, Kecamatan Donorejo. Bagus. Yang terus habis itu bisa menikmati dan pantai. Oke. Jadi kita bisa mengetahui banyak sekali dari deskripsi. Sesingkat ini aja, cuma 2 paragraf aja kita bisa mengetahui banyak sekali yang di yang ada di Pantai Ngiroboyo ini. Ya, deskriptif text itu kayak gitu. Jadi deskriptif text ini berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu secara detail. Kalau tadi teman-teman misalnya ngepost Instagramnya kayak yang sebelumnya ini tadi tuh, kayak yang sebelumnya nih. Kayak gini kan cuma ya Allah ini cuma Pantai Serawu doang, kita nggak tahu mau ngapain di Pantai Serawu gitu kan? Iya. Nah, sedangkan di sini ada banyak deskripsinya, ada lokasinya di mana, ada ciri-ciri pantainya kayak gimana, dan ternyata dia tuh nyambung juga sama muara Sungai Maron seperti itu. Nah, selanjutnya
Nah, kita kan udah mengetahui contoh-contohnya descriptive tag ya. Jadi what is descriptive tag? Ada yang bisa membaca di sini? Mungkin Adira boleh? Pengasahan pitch. Sorry sir. Yeah. Descriptive It's okay. text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Adira dong. Jadi yang seperti kita udah ketahui ya, descriptive tag ini adalah sebuah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan seorang atau sebuah benda atau event juga bisa. Nah, tujuannya untuk itu nih, mendeskripsikan atau menunjukkan kepada orang lain. Jadi nggak cuma kita sendiri yang tahu, tapi orang lain itu juga tahu bagaimana sih ciri-cirinya si orang itu atau tempat itu atau sebuah benda itu ataupun event. Begitu ya. Yes. Next. Nah, di sini adalah the purpose of descriptive tag atau tujuannya. Ada 3 tujuan utama dari descriptive tag. Ini kan bisa tolong bisa? Yeah. The purpose of descriptive text. First is to describe an object in detail. Second, to help the readers in visualizing. Third, to share experience. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Ikan juga. Ada 3 tujuan utama dari descriptive tag ini. Yang pertama yaitu adalah untuk mendeskripsikan objek secara detail. Aku kemarin ke Pantai Serau nih. Di sana ada apa aja sih? Lupa kayak gitu kan, berarti kita nggak bisa mengetahui kan detailnya apa Pantai Serau itu seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah untuk membantu pembaca dalam memvisualisasikan. Kadang kan ada kan orang yang kita udah tunjukkan fotonya kayak tapi nggak tahu kan atmosfernya kayak gimana, mungkin suasananya kayak gimana seperti itu. Jadi kita menulis descriptive tag ini untuk membantu si reader tadi, pembaca lain untuk mengetahui, untuk memvisualisasikan benda yang kita deskripsikan tadi. Yang ketiga itu adalah untuk membagikan pengalaman. Nah, kemarin udah ke Gelon nih, tapi orang-orang pengen tahu Gelon itu kayak apa. Kita share experience-nya melalui descriptive tag, itu bisa juga. Jadi nggak cuma mendeskripsikan aja, tapi bisa juga share experience. Next. Nah, di descriptive tag dan di semua tag itu ada genetic structure atau kebahasanya. Jadi di genetic structure ini ada 2. Yang pertama adalah identification, yang kedua itu description. Yang pertama itu identification itu adalah mengandung introduction dari sebuah objek yang akan kita deskripsikan. Seperti tadi, Pantai Serau letaknya di mana, atau Gelon tadi letaknya di Desa Kembang, dia kayak gimana kondisinya, atau Pantai Ngiroboyo tadi di Desa Sendang, kayak gitu kan. Nah, jadi itu adalah introduction dari benda yang akan kita deskripsikan itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah deskripsinya itu sendiri. Jadi itu mengandung details, deskripsinya, karakteristik dari sebuah objek yang kita deskripsikan tadi. Jadi misalnya kita mau deskripsikan Pantai Pangasan, itu Pantai Pangasan dekat sawah loh. Oh, Pantai Pangasan suasananya sejuk loh, kayak gitu. Itu salah satunya untuk deskripsi. Nah, contohnya kayak gimana ya identifikasinya ini? What is this place, kayak gitu. Apa sih tempat ini namanya apa gitu kan? Dan di mana tempat ini, itu adalah identification. Nah, kalau description itu adalah this place is beautiful, kayak gitu. Atau this place is calming. Nah, seperti itu adalah termasuk dari description. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan belum ya? Belum. Oke, next ya. Nah, dari identification tadi kita udah mengetahui nih identification deskripsinya apa aja. Kita ambil contoh yang tadi tuh, Pantai Ngiroboyo. Nah, yang pantai ini berlokasi di Desa Sendang, Kecamatan Donorejo. Di sini kalian bisa menikmati keindahan pantai dengan muara Sungai Marang. Itu adalah identifikasinya. Nah, si Pantai Ngiroboyo itu ada di mana sih? Desa Sendang. Kecamatan Donorejo. Ternyata dia bergabung sama muara Sungai Marong. Deskripsinya apa aja tuh yang bisa kita dapat ketahui? Karakteristiknya ada apa sih tuh? Pantai lantai berpasir aqua. Pasir aqua di taman. Yang kedua apa lagi? Belum banyak dikenal. Masih sangat tenang. Masih sangat tenang. Menikmati matahari terbit. Dan bisa menikmati sunset dan sunrise. Wih, santai sih ya? Ya. Berkemah dong di sana? Bisa. Bisa berkemah di sana ya? Bisa. Kita udah mengetahui nih identification-nya dan juga description-nya. Nah, ada struktur bahasanya juga atau language features. Yang pertama kita harus menggunakan specific participle. Specific participle itu maksudnya gimana? Jadi kalian itu mendeskripsikan sesuatu itu yang spesifik, jangan yang
Misalnya tadi kan ada Ngiraboyo Beach. Nah, pantai Ngiraboyo nih, bukan beach. Nah, kalau beach aja kan kita nggak banyak kan, luas sekali. Di mana-mana ada beach gitu. Ngiraboyo Beach, atau misalnya kalau kalian mau mendeskripsikan sesuatu benda ya my cat, atau my best friend, atau my house, my home, kayak gitu. Jadi yang spesifik ya. Has a specific object, for example, Clare Beach. Jadi bukan cuma beach aja, tapi kayak Clare Beach. Nah, yang kedua itu adalah adjective. Nah, adjective ini dia mempunyai untuk membantu mendeskripsikan si noun tadi, kata bendanya. Jadi untuk mendeskripsikan benda yang mau kita deskripsikan. Misalnya nih, the beautiful beach of Pantai Pacitan, misalnya kayak gitu. Atau yang kedua ada the famous place in Pacitan itu bla bla bla. Misalnya kayak museum Supriani dan segala macam itu ya. Nah, ketiga itu adalah using simple present tense. Nah, ternyata descriptive text itu ciri utamanya adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense itu digunakan untuk apa? Kalian tahu nggak? Fakta Dan juga sesuatu yang bisa dilakukan. sesuatu yang bisa dilakukan sama general truth atau kebenaran yang diketahui oleh semua orang. Matahari terbit dari timur, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu general truth. Nah, using simple present tense itu menggunakan fakta dan juga general truth. Contohnya nih, the parking lot is very clean. Misalnya sebuah parkiran di layar tuh ternyata bersih banget nih. Nah, dan itu adalah tempatnya crowded ketika weekend. Misalnya kita mau mendeskripsikan RBA nih, setiap weekend tuh pasti crowded banget kan, kayak gitu. Itu adalah language features-nya. Nah, ada yang bisa membacakan ini contohnya? Siapa yang mau baca? Oke, Nurul, silakan. Clare Beach. Clare Beach is one of the most stunning beach on the south coast of Java. The beach is located in Sendang Village, General Ju District, about 45 kilometers west of Vatican. Clare Beach is famous for its natural beauty, featuring a combination of soft white sand, crystal clear blue ocean, and unique rock formation. The beach is famous for its seafoods, for Seruling Samudra, a natural rocket where destination with whistling song and sport water up to 10 meters high. There is also a large, majestic coral reef on the east side that is the spin in Egypt. Although swimming is strictly prohibited due to strong and dangerous current, the beautiful panorama, refreshing sea breeze, and amazing rock cliff make Clare Beach a mesmerizing destination. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Nurul juga. Oke, di sini ada dua paragraf nih di Clare Beach ini. Yang identification yang mana? Yang Identifikasinya terdiri dari apa aja tuh yang kita bisa ketahui? Satu. most stunning beach. Ya, most stunning beach. Terus apa lagi? Located in Desa Sendang. Terus apa lagi? Ya, about 45 kilometers of west of Vatican. Yang berarti yang paragraf kedua jadi termasuk apa tadi? Description atau karakteristik yang kita ketahui dari si Clare ini. Yang pertama kita bisa ketahui apa lagi tuh? Famous Natural beauty. Yang lagi? combination of White sand. Terus? unique rock. Unique rock formation. Dan juga yang paling famous ini apa nih? Kalian udah pernah ke Clare belum? Sudah. Pernah menjumpai Seruling Samudra kayak gitu? Sudah. Dunia kayak gimana nanti lah? Gitu ya? Gitu ya? Jadi dia ternyata di batu-batu tadi bisa menghasilkan seruling gitu ya. Terus apa lagi tadi? Ternyata bisa sampai 10 meter nih seruling samudranya. Terus dia ada batu-batuan yang menyerupai apa? Speed. Terus bisa, terus ternyata ada yang dilarang nih. Apa yang dilarang ternyata? Berenang. Karena kenapa? Ombaknya Too strong and dangerous. Walaupun begitu, tapi kita bisa menikmati panorama dan juga kita masih bisa refreshing. Itu buat ciri-ciri tambahan dari si Clare Beach ini. Jadi itu masuk description ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, kita review sederhana nih quiz dari yang tadi Clare nih. Tadi kan kita udah bantu kan, tadi kan Pak udah membaca kan.
Tadi apa ya sebelumnya? What is the name of the place? Client beach. Jadi kita nomor 1. Teman-teman tanya, where is it located? Oke, Darawajo, bagus. Ini kan juga bagus. What is the place most famous for? Aduh, Charlie Samudra. Is there any activities we cannot do there? Tadi apa? Swimming. Ternyata kita nggak boleh swimming di KLP. Tepuk tangan buat kita semua. Keren ya, berarti masih ini ya, konsen lah, konsentrasi. Ya, ini sederhananya kayak gitu ya. Next. Nah, sekarang kita mencoba nih, bagaimana cara menulis deskriptif teks. Ada yang bisa baca? Tolong. Ayo bisa dibaca. Nomor 1 apa? Choose a tourism place. Oke. Colonial, museum, songkers, etc. Oke, jadi kita memilih nih dari teman-teman kalian, nanti kita pilih apa namanya, tourism place favorit kalian, yang kalian apa namanya, kenangan kalian yang paling bagus di sana apa? Kalian pilih yang paling kalian favorit. Yang kedua, silakan kita baca. Write the identification, name, location, how to get there, and etc. Oke, jadi kita menuliskan identifikasinya ya, namanya tadi apa, tempatnya ada di mana, desanya mana, dan juga caranya ke sana tuh kayak gimana. Misalnya jalannya terjal tuh kayak jalan tadi, ternyata susah jalannya. Tuh, dan juga yang ketiga, Uci silakan. Archetype, atmosphere, ulysses, etc. Jadi kita menambahkan detail-detailnya, ciri-cirinya dari tempat wisata favorit kalian tadi tuh. Misalnya kayak atmosfernya gimana, unik apanya, uniknya kayak gimana, ombaknya kayak gimana, suasananya sejuk, calming, refreshing mungkin, ya. Yang keempat silakan Rudi baca. Use adjective and simple present tense, beautiful, amazing, etc. Oke, jadi kita menggunakan adjektif dan juga simple present tense. Misalnya contohnya ya, beautiful, amazing, marvelous kalau kata cantik kayak gitu. Kayak gitu, beautiful lah, cantik segala macam. Nah, itu cara-cara how to write a descriptive text, begitu ya. Nah, di sini individual assignment-nya silakan dibagikan. Ini minta tolong ya dibagikan. Nah, di situ jangan lupa menulis nama dan juga nomor absennya. Kalian pilih si famous place, tourism place yang favorit kalian ke mana, tambahkan identifikasi, terus tulis detailsnya, dan juga jangan lupa memakai simple present dan juga adjectives. Oke ya? Bapak beri waktu 5 menit cukup lah ya? Oke, silakan mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan bisa minta tolong temennya atau bisa tanya ke saya juga. Gimana juga bisa? Bisa, Pak. Bapak tuh pengen ke Delma sebenarnya, tapi ya Jangan, Pak. kayaknya susah. Ini susah. Capek, Pak. Encok. Iya, Saya tidak. tahu umur juga soalnya. Nanti kalau di sana kan biasanya muda. Yes, bisa. Daripada nanti saya ini pingsan ya. Tapi emang bagus di sana. Mungkin bagus. Oke, sudah? Sudah. Oke, ada yang mau maju ke depan nih, membacakan nih salah satu ceritanya. Madam mungkin? Oke, silakan maju ke depan, Madam. Tepuk tangan dulu buat Madam. Silakan Madam. Teman-teman, saya akan membacakan descriptive text tentang Pangasan Beach. Pangasan Beach is a unique untouched destination in Kaliplus Village, Pacitan.
Unlike typical pieces, it has no sand but features dramatic gables, roads, and towering cliff-like Moonlana. Pangasan Beach is a hidden paradise known for its unique natural contrast and peaceful atmosphere. Instead of soft sand, the shoreline is flanked by an expanse of natural stones and pebbles of various sizes. On one side of the coast, visitors can admire the traditional rice field that grow to the local farmers perfectly juxtaposed against the face. Thank you. Oke, tepuk tangan buat Nada. Terima kasih ya Nada. Jadi kita tahu nih Pangasan Beach tadi ada ciri-cirinya banyak banget. Ternyata di mana tadi? Di Kalipolos Village. Ternyata kan ada deskripsinya. Ternyata dia dekat sawah, terus shoreline-nya bagus, coastal rock-nya juga bagus, seperti itu ya. Nah, kan tadi udah melakukan individual assignment ya. Nanti dikumpulkan individual assignment-nya. Nah, nanti untuk PR-nya di sini ada group assignment juga. Jadi teman-teman di sini pair pair, jadi dua orang silakan nanti berkelompok untuk mengerjakan group assignment-nya. Jadi sama untuk tugasnya adalah membuat descriptive tag dari sebuah tulisan page di Kajita. Oke, paham ya teman-teman? Paham dari sini? Tidak. Sebelum itu kita review dulu nih. Tadi kita udah mengetahui descriptive tag itu apa aja. Yang pertama definisinya apa descriptive tag tadi untuk mendeskripsikan? Mendeskripsikan sebuah objek. Sebuah objek. Terus tujuannya untuk ngapain tadi? Supaya membaca apa? Memberikan informasi. Supaya membaca tahu itu share experience kepada para pembaca. Lalu ada generic structure-nya. Dari structure-nya ada dua. Tadi apa aja? Yang kedua? Udah tahu kan perbedaannya identification sama description? Ya, jadi identification itu untuk introduction-nya aja, dan description-nya itu untuk ciri-ciri khususnya dari sebuah benda ini tadi. Yang ketiga ada language features-nya. Ada apa aja lagi? Ada tiga. Ada simple Objektif dan simple present tense. Terus bikin spesifik objek. Oke, yang terakhir apa? Yang kedua tadi apa? adjective. Ya, menggunakan adjektif tadi ya. Oke. Jadi itu tadi adalah language features-nya. Oke. Sebelum menutup ini, marilah kita review dulu. Review tadi udah ya. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Nanti dikumpulkan dulu itunya, lembarannya kepada saya udah di video selanjutnya. Dibaca. Mungkin bisa bapak saya akhiri ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Let's close our class by saying Hamdalah together. Begin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, thank you very much for your attention teman-teman semua, dan juga PR-nya jangan lupa dikerjakan, oke ya. Dan dari Taufik Walidaya, Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Boleh dikumpulkan tadi lembarannya. Terima kasih. Ya, saya boleh tugasnya. Boleh. Kamu boleh. Iya. Nggak boleh.